Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beragama lain. Kali ini kita bertemu di sesi yang ketiga yang akan dibawakan fasilitatornya oleh Bapak Biwara Sakti Prajihara sebagai fasilitator ketiga dalam kegiatan Merdeka Belajar ini, dan beliau akan menyampaikan strategi pembelajaran di era Merdeka Belajar. Kepada Pak Praci, kami persilahkan. Untuk mengawali kegiatan ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak Praci. Saya mau menjelaskan tanpa ada paparan untuk perencanaan IHT pada sekolah penggerak di SMK Negeri 12 Surabaya. Kebetulan untuk model workshop IHT atau yang namanya Lokakarya, ini kami sudah melaksanakan setiap tahun pada awal tahun ajaran baru. Oleh karena itu, untuk IHT nanti akan berada pada acara yang biasa kami sebut dengan namanya Lokakarya. Sehingga Lokakarya dikemas menjadi IHT. Ini nanti akan saya lakukan berupa luring, bukan daring, karena kami mempunyai fasilitas gedung yang lumayan luas dan terbuka, sehingga dari sisi protokol kesehatan masih bisa diterima. Ini nanti akan diikuti oleh semua guru dan ada pengawas. Adapun materi yang kami sampaikan ini adalah nanti di sana di IHT adalah untuk atau bentuk dari implementasi 8+1 pada intinya atau pada yang diutamakan yaitu masalah profil pelajar Pancasila, yang kedua Merdeka Belajar. Dari situ nanti dibawa ke ranah penyusunan kurikulum operasional sesuai dengan sebutan nanti adalah untuk SMKPK. Untuk itu, dari 3 materi itu bertujuan yang pertama untuk memahamkan pada peserta semuanya mengenai profil pelajar Pancasila, yang kedua Merdeka Belajar, dan kurikulum untuk SMKPK nanti. Dan outputnya peserta bisa mengimplementasikan dalam pembelajaran. Untuk waktunya, ini masing-masing materi akan disampaikan kurang lebih 45 menitan, dan akan dilanjutkan dengan dari ceramah dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan penugasan. Dari sini nanti harapannya output itu akan bisa mengimplementasikan, dan ini nanti akan didukung oleh peralatan yang namanya laptop dan LCD, dan dengan PPT dan Jamboard yang terkait dengan 3 materi ini. Pada kurikulum SMKPK nanti ini yang akan banyak mewarnai di dalam IHT ini, yang pada dasarnya nanti harus menginisiasi dari profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Adapun kurikulum untuk SMKPK nanti ini kan
kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu sangat mungkin di sini ada pengembangan guru, apalagi di dalam 8 plus I itu kan ada risetnya. Dan di dalam kurikulum nanti di situ pada dasarnya yang utama itu adalah pembelajaran project based learning dan diutamakan di mata pelajaran project kreatif dan kewirausahaan, karena ini nanti akan berdampak pada teaching factory dan pada akhirnya kelas industri. Untuk pembelajaran dari implementasi kurikulum PK ini, di situ memang terdapat muatan literasi karena di situ ada kewajiban guru yang ini kebetulan sudah terrealisir, yaitu penyusunan modul, dan ini nanti tinggal mengadaptasikan dengan pasar kerja yang ada dan keteknikan dalam pembuatan produk maupun produk berupa barang maupun jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Sedangkan untuk riset ini nanti akan dilalui atau diterapkan pada mata pelajaran PKK, Project Kreatif dan Kewirausahaan dengan Project Based Learning-nya, sehingga di sini di dalam pembelajaran tidak langsung ada pembelajaran dan penugasan dan seterusnya, tetapi melalui riset dulu. Nah, di sini diharapkan nanti guru-guru ini akan terbangun literasinya melalui tulisan yang berupa riset ini, dan ini nanti akan berdampak seperti yang disampaikan Ibu Dwi tadi terhadap syarat-syarat untuk tambahan angka kredit di kenaikan pangkat. Dan setelah berakhirnya penyampaian materi, 3 materi ini, pada akhirnya ada penugasan dan nanti diadakan program tindak lanjut dan monitoring dan evaluasi. Saya pikir yang bisa saya sampaikan itu dulu. Monggo kalau ada Bapak Ibu yang lain menanggapi atau menanyakan, saya kembalikan ke Bu Dwi sebagai moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Praci atas paparan yang sudah disampaikan. Monggo Bapak Ibu, kami beri kesempatan kepada 2 penanya karena waktunya juga sudah hampir habis. Untuk penanya yang lain nanti bisa chat di kolom chat, nanti akan kami tindak lanjuti kepada fasilitator kami. Monggo Bapak Ibu. Monggo Pak Yudi. Bapak Ibu, ibunya moderator. Terima kasih Bu Moderator. Ada kesempatan ini diberikan pada saya. Ini paparan Pak Praci ini paparan luar biasa ya. Karena SMK 12 itu SMK seni, banyak seni yang tentunya cocok sekali untuk TEVA ya ataupun teaching industry. Yang di situ memang harus begitu. Mungkin akan lebih menarik ya, usulan saya ini mungkin tambahan Pak Praci, supaya model-model itu nanti diberikan contoh-contoh. Ini sebagai pengguna semangat, terus audien, untuk peserta, TEVA. Mudah-mudahan ini kayaknya 12 menuju BLUD ya Pak Praci ya. Belum Pak Yudi. Oh belum ya, kayaknya sudah kebidik ke menuju BLUD. Jadi sudah saatnya sekolah-sekolah kita mungkin dalam waktu dekat ini juga akan menjadi BLUD supaya menggugah SMK-SMK lain.
Artinya TEFA apa, teaching industri apa, dalam bentuk IHT-nya itu nanti dimunculkan. Karena tujuan akhir dari pelaksanaan IHT itu mengangkat tema ini tentunya adalah supaya apa yang diharapkan tujuannya di TEFA maupun teaching industry bisa berjalan dengan baik. Itu aja masukannya, terima kasih. Oke, makasih Pak Yudi. Nggih. Monggo Bapak Ibu yang lain, terima kasih Pak Yudi atas paparan masukan yang disampaikan oleh Pak Praji. Memang materi yang disampaikan Pak Praji ini amat sangat luar biasa. Tanpa ada paparan PowerPoint, tapi bisa menjelaskan. Tapi untuk paparan ini memang bisa secara lisan dan bisa secara tulis. Monggo Bapak Ibu yang berikutnya penanya kedua. Saya tanya ke Pak Rudi itu tadi ngacung tuh. Oke, monggo Pak Rudi. Lanjut. Oh. Oke, monggo Pak Rahman. Terima kasih Bu Dwi, juga paparan dari Pak Praji ini luar biasa, apalagi sekolah yang sudah belasan sudah tidak diragukan lagi di mana-mana itu SMK 12 itu saklusin itu komplit. Sebenarnya hanya sebagai masukan itu ya, di sela-sela kesibukan tadi sebenarnya sudah dari moderator itu sudah disampaikan, barangkali karena kesibukannya Pak Praji di mana-mana, seandainya tadi itu dipaparkan dalam bentuk slide, mungkin saya ini bisa meniru itu. Karena melibatkan 8 plus I-nya itu. 8 plus I-nya. Bisa I-nya iso intip-intip ini. Ini kalau ini kan rahasia ini. Itu Pak Praji, saya juga luar biasa paparan tadi, Stefanya, project work-nya tadi yang kurang sedikit itu lebih komplit. 8 plus I itu artinya komplit itu nek ditampilkan dalam bentuk paparan Microsoft PowerPoint. Matur nuwun, mohon maaf demi kemajuan kelompok 2. Matur nuwun. Langsung ditanggapi Bu Dwi. Terima kasih, nggih. Monggo langsung saja Pak Praji ditanggapi. Oke. Terima kasih Pak Yudi. Ini terkait dengan contoh dari project based learning dan melalui riset ini, misalnya pada pembelajaran di Kriya Tekstil pembuatan batik. Jadi anak-anak ini di dalam pelajaran PKK itu tidak hanya sekedar pokoknya batik. Jadi diawali dulu dari riset, masyarakat itu terutama Surabaya itu butuh batik yang seperti apa. Dari sisi motif seperti apa, dari sisi harga seperti apa. Dan ini biasanya kalau riset memang melalui segmentasi, kalau golongan orang-orang berduit, motif batik yang dikendaki seperti apa, kelompok golongan menengah seperti apa, kelompok bawah atau nanti juga misalnya kelompok anak muda itu batiknya seperti apa. Dari situ diadakan riset, terus dimulailah perancangan-perancangan untuk membuat karya itu sampai nanti jadi dan harus mampu memasarkan. Jadi nanti kalau diarahkannya ke belut memang cocok, tapi saya belum berani karena prinsip saya belut itu apabila belum bisa membuat produk secara kontinu, jangan belut. Lebih baik tidak belut dulu. Kalau sudah bisa membuat produk kontinu dan laku secara kontinu juga, itulah belut berjalan dengan baik. Sedangkan yang disampaikan Pak Rahman tadi, paparan memang perlu Pak Rahman, karena tadi saya buat tergesa-gesa di sekolah, ini saya barusan pulang,
dan paparan saya taruh laptop saya taruh lemari, saya pulang. Ini pakai HP ini, jadi tidak bawa hasil paparan sama sekali. Dan yang disampaikan Pak Rahman tentang 8+ ini, alhamdulillah. Kemarin yang wayangan itu menunjukkan yang I. Jadi ada sumbangsih peralatan dari dunia usaha, dunia industri. Kebetulan kami ini kemarin dapat sumbangan wayang dan gamelannya kalau dinilai dengan rupiah seharga sekitar 1,2 M. Nah, makanya kemarin pada saat serah terima itu diadakan wayangan dan ada penandatanganan MOU untuk bantuan, istilahnya bukan bantuan, tapi iki gamelan sampai wayang gawean salah. Namanya bukan memberi, tapi gawean saklawase. Jadi podo wae sama dengan diberikan. Nah, ini I-nya kami alhamdulillah sudah dapat, yaitu sumbangsih peralatan dari stakeholder. Itu. Demikian Pak Rahman. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Monggo Bu Dwi. Nggih, matur nuwun Pak Praci. Itu tadi Pak Rahman yang disampaikan oleh Pak Praci. Memang satu-satunya sekolah seni yang amat sangat spektakuler dengan segala kreativitasnya. Sampai anak Probolinggo aja sudah nyampe di SMK 12. Saya ini sampai heran. Terima kasih Pak Praci, karena waktu sudah menunjukkan lebih dari jam 9, hampir setengah 10. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang bertanya lainnya bisa disimpan dulu dan sudah banyak di kolom chat. Nanti bisa kita respon di grup Telegram. Matur sembah nuwun Pak Praci dan Bapak Ibu semuanya, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.